البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 18 dari Syarah Sahih Bukhari jilid yang kedua, yaitu Kitabul Iman. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khams. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam dibangun atau dibina, didirikan di atas 5 asas atau 5 tiang. Qala al-muallik wafaqahu qala syarih wafaqahullahu ta'ala al-kalamu alal hadisil muallaq, pembicaraan tentang hadis yang muallaq yang disebutkan oleh Bukhari di dalam tajuknya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khams. Qala syarih wafaqahullah hadzal hadisul mu'allaq yakni biduni sauqi sanadih. Ini hadis mu'allaq ini yaitu hadis yang tidak disebutkan sanadnya. Sayadkuruhul mu'allifu rahimahullah bisanadihi kamilan ba'da qalil. Si penulis rahimahullah akan menyebutkan sanadnya secara lengkap sebentar lagi. Wa sanatakallamu fi syarhihi mustaufa hunak. Baik, mustaufi boleh juga, yaitu apa? Memenuhi. Kita akan berbicara tentang syarahnya dengan secara lengkap, secara penuh insyaallah di sana. Insyaallah ta'ala wa bihi siqah. Wa inna ma dzakarahul muallif, hanyalah si penulis yaitu Imam Bukhari menyebutkannya akibah hadhihi tarjumah, setelah menyebutkan bab ini, idzanan bi anna jami'a arkanil Islam minal iman, sebagai pemberitahuan bahwasanya semua rukun Islam itu bagian dari iman. Makanya masuk dalam Kitabul Iman. Rukun Islam semuanya bagian dari iman. Summa qala al-muallifu rahimahullah wa huwa qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqus. Ini adalah iman, adalah ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Hadza wa hadza ta'riful imani syar'i. Ini adalah definisi iman secara syariat. Inda ahli sunnati wa jamaah, menurut ahlu sunnah wa jamaah, wahuwal mu'taqadul haqq, dan ini adalah keyakinan yang benar. Annal iman yashmalul qawla wal amal, bahwasanya iman itu mencakupi ucapan dan perbuatan. Fil qalbi wal lisani wal jawarih, di dalam hati, di dalam lisan dan anggota badan. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Qala al-Imam Sufyanus Tsauri rahimahullah, ulama tahun 1601, salah bicara, 161 Thayyib Hijriyah, rahimahullah. Wal iman qaulun wa amalun wa niyah. Iman adalah ucapan, amalan dan niat. Yazidu wa yanqus, boleh bertambah dan mungkin berkurang, yaitu mungkin bertambah, mungkin berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Wala yajuzul qaulu illa bil amal, ucapan tidak boleh, yaitu tidak sah kecuali dengan amalan. Wala yajuzul qaulu wal amalu illa bin niyah, ucapan dan amalan tidak sah kecuali dengan niat. Wala yajuzul qaulu wal amalu wan niyyah illa bimuwafaqatis sunnah, tidak sah ucapan, amalan dan niat kecuali apabila bersesuaian dengan sunnah. Selesai dari Syarhus Sunnah punya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Hah? Sama kan? Apa tak tahu. Kemarin kan sudah apa bagi ke Abdul Fattah 1. Tak apa, besok bawa lagi insya Allah.
Qala al-Imam Al-Hafidz Abdullah bin Zubair Al-Humaidi, guru dari Imam Bukhari, wafat tahun 219 minal hijrah, rahimahullah. Beliau asbatun nas fi Sufyan ibnu Uyainah. Wa annal iman qaulun wa amal, dan bahwasanya iman adalah ucapan dan amalan. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Wala yanfa'u qaulun illa bi amal, ucapan tidak bermanfaat kecuali dengan amalan. Wala qaulun wa amalun illa biniyah, ucapan dan amalan tidak bermanfaat kecuali dengan niat. Wala qaulun wa amalun wa niyatun illa bisunnah, ucapan, amalan dan niat tidak bermanfaat kecuali sesuai dengan sunnah. Selesai dari usul sunnah punya Imam Al-Humaidi. Ini dicetak di bagian belakang dari Musnad Al-Humaidi, tapi juga dicetak kecil, sudah terpisah dari Musnad Al-Humaidi. Baik. Wa qala al-Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, ulama tahun 386 minal hijrah, rahimahullah. Innal iman qaulun bil lisan wa ikhlasun bil qalb wa amalun bil jawarih. Sesungguhnya iman adalah ucapan dengan lisan, keikhlasan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Yazidu dzalika bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Keimanan tadi bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Naqsan an haqaiqil kamal, yaitu kurang dari hakikat kesempurnaannya. La muhbitun lil iman, namun tidak sampai menggugurkan iman. Kalau sekedar apa? Berkurang karena maksiat. Wala qaulun illa bi amal, tidak ada ucapan kecuali dengan amalan. Wala qaulun wala amalun illa biniyah, tidak ada ucapan ataupun amalan kecuali dengan niat. Wala qaulun wala amalun wala niyatun illa bimuwafaqati sunnah, tidak ada ucapan ataupun amalan dan juga niat kecuali apabila sesuai dengan sunnah. Sampai akhir kalimat beliau, selesai dari Risalah Al-Qayrawani. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa min hadzal bab aqwalus salaf wa a'immati sunnah. Di dalam bab ini ada ucapan-ucapan para salaf dan imam-imam ahlu sunnah. Dan ini tadi sekedar contoh, menunjukkan ini bukan hanya ucapan Ibnu Taimiyah atau An-Najdi, ini bahkan ucapan imam-imam salaf tadi. Kita sebutkan tahun-tahunnya juga itu. Fi tafsiril iman, di dalam menjelaskan tentang keimanan. Fataratan yaqulun, terkadang mereka mengatakan huwa qaulun wa amal, iman adalah ucapan dan amalan. Wa taratan yaqulun huwa qaulun wa amalun wa niyyah, ucapan, amalan dan niat. Niat sebenarnya amalan juga ya, amalan hati. Wa taratan yaqulun, terkadang mereka mengatakan qaulun wa amalun wa niyatun wattiba'us sunnah, ucapan, amalan dan niat juga kesesuaian dengan sunnah. Wataratan yaqulun, terkadang mereka mengatakan qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih. Iman adalah ucapan dengan lidah, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Wa kullu hadza sahih. Kata Syekhul Islam, ini semua adalah benar. Fa idza qalu, maka jika mereka mengatakan qaulun wa amal, iman adalah ucapan dan amalan, fa innahu yadkhulu fil qaul qaulul qalbi wal lisan, maka sesungguhnya masuk di dalam istilah ucapan adalah ucapan hati dan lidah. Ucapan lidah ma'ruf ya, syahadatain misalkan, amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat-nasihat, hiburan. Kalau ucapan hati, contohnya apa ya ucapan hati? Ucapan hati itu apa ya? Sebagian ulama mengatakan ucapan hati itu adalah keyakinan-keyakinan, itu istilahnya dikatakan ucapan hati. Sebagian mengatakan demikian. Jami'an, semuanya. Wa hadza huwal mafhum min lafdzil qaul. Inilah yang dipahami dari istilah qaul. Qaulul lisan dan qaulul qalb. Hati juga boleh bicara, walaupun asal pembicaraan tentunya dengan lisan, hukum dhahir. Wal kalam, inilah asal dari kalam. Mungkin apa? Kalam dengan lisan, atau mungkin berbicara dengan hati. Tapi ini tentunya sangat terbatas sih kalau kalam dengan qalb. Asal dari kalam adalah dengan lisan. Intinya, iman itu bukan hanya keyakinan hati seperti ucapan Murji'ah,
tapi memang ada pembuktian dengan amalan dan seterusnya. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Wa hadza mu'taqadu ahli sunnati wa jamaah qatibah. Dan ini adalah keyakinan ahlu sunnah wa jamaah secara keseluruhan, yaitu ini ijma. Sekarang dinukilkan beberapa penukilan ijma. Kalau tadi masing-masing ulama bicara, tapi sekarang masalah penukilan ijma'nya. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah qabla mautihi bisyahr, sebulan sebelum Imam Bukhari wafat, mengatakan kata pedu an alfin wa samanina rajulan, saya telah menulis hadis dari 1080 orang. Guru beliau banyak, Masya Allah. Laisa fihim illa sahibu hadis, tidak ada di antara mereka kecuali ahli hadis. Kanu yaqulun, mereka dahulunya mengatakan al iman qaulun wa amal, iman adalah ucapan dan amalan. Yazidu wa yanqus, mungkin bertambah, mungkin berkurang. Selesai dari Syiar A'lamin Nubala. Wa qala al-Imam Ibnu Abdul Bar, ulama tahun 463, rahimahullah. Ajma'a ahlul fiqhi wal hadis. Ahli fikih dan hadis telah bersepakat ala annal iman qaulun wa amal, bahwasanya iman adalah ucapan dan amalan. Wala amalun illa biniyah, tidak ada amalan kecuali dengan niat. Wal iman indahum yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman menurut mereka adalah bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Wa ta'atu kulluha indahum, oh ini itu ya, terpotong. Besok kita tengok insyaallah. Ketaatan semuanya menurut mereka, ana salah potong mungkin ya. Ini diambil dari At-Tamhid. Insyaallah besok dilihat. Wa qala al-Imam Husain al-Baghawi, Husain bin Farra, Husain bin Mas'ud al-Farra al-Baghawi, ulama tahun 516. Iya betul, mufassir. Ittafaqatis sahabatu wa tabi'un, para sahabat dan tabi'in, faman ba'dahum, kemudian yang setelah mereka, min ulama sunnah, dari para ulama sunnah, telah bersepakat annal a'mal minal iman, bahwasanya amalan itu bagian dari iman. Wa qalu, dan mereka mengatakan, sudah dapat tadi kertas sudah? Ada? Sudah. Mereka mengatakan innal iman qaulun wa amalun wa aqidah. Sesungguhnya iman adalah ucapan, amalan, dan keyakinan. Selesai dari Syarhus Sunnah punya Al-Baghawi. Wa qala al-Imam Al-Hafidh Ibnul Qattan Al-Fasi, ulama tahun 628, rahimahullah, wa ajma'u annal iman qaulun wa amalun wa niyah. Mereka bersepakat bahwasanya iman adalah ucapan, amalan, dan niat ma'a isabati sunnah, disertai dengan ketepatan pada sunnah, memang sesuai dengan sunnah. Selesai dari Al-Iqna fi Masailil Ijma'. Baik, di dua nomor yang berikutnya, qala rahimahullah, wa ajma'u annal iman yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Mereka bersepakat bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah, wa li hadza kana al-qaul innal iman qaulun wa amalun inda ahli sunnah. Maka dari itu ucapan bahwasanya iman adalah ucapan dan amalan menurut ahlu sunnah min sya'airi sunnah, termasuk dari syiar sunnah. Syiar artinya adalah alamah, lambang dari sunnah adalah ini. Wa haka ghairu wahidin al-ijma'a ala dzalik, lebih dari satu ulama menukilkan kesepakatan tentang itu. Wa qad dzakarna anis Syafi'i radhiyallahu anhu, kami telah menyebutkan dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ma dzakarahu minal ijma', apa yang beliau sebutkan dari ijma' ala dzalik, tentang masalah itu. Qaulahu fil ucapan beliau dalam al-um. Sebentar. Nah, ini buat garis-garis dulu baru apa? Diwarnai ya. Wa kanal ijma'u minas sahabati wat tabi'ina mim ba'dihim, kata Imam Syafi'i, kesepakatan dari kalangan sahabat dan tabi'in yang setelah mereka, wa man adraknahum, dan orang-orang yang kami dapati mereka, yaqulun, mereka mengatakan innal iman qaulun wa amalun wa niyah,
Sesungguhnya iman adalah ucapan, amalan, dan niat. La yujzi'u wahidun minas salasah illa bil akhar. Salah satu dari yang tiga tidak sah kecuali dengan yang lainnya. Ya, tiga-tiganya wajib dipenuhi. Ila anqal, sampai pada ucapan beliau. Ucapan siapa dohirnya? Ucapan Syekhul Islam. Warawa Abu Amr at-Tolamangki. Iya jelas, karena Abu Amr at-Tolamangki jelas setelah Imam Syafi'i. Beliau guru dari Imam Ibnu Abdul Bar. Berarti ini ucapan Syekhul Islam. Abu Amr at-Tolamangki rahimahullah. Yang lain baca Tolamnaki, tak masalah insyaallah. Bi isnadihil ma'ruf, dengan sanad beliau yang ma'ruf, an Musa bin Harun al-Hammal, tukang pikul. Masya Allah, muhadis, ulama tapi kerja semampunya jadi juru pikul. Qal amla alaina Ishaq bin Rahawai. Ishaq bin Rahawai mengimla kepada kami kalimat innal iman qaulun wa amal. Sesungguhnya iman adalah ucapan dan amalan. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. La syakka anna dzalika kama wasofna. Tiada keraguan bahwasanya perkara tadi adalah seperti yang kami ceritakan itu. Wa inna ma aqalna hadza birriwayati shahihah. Hanyalah kami memahami ini, kenapa iman adalah qaulun wa amal dan semacam itu, dengan riwayat-riwayat yang sahihah, wal asaril ammatil muhkamah, dan asar yang menyeluruh yang muhkamah, yaitu muhkamah mungkin mutqanah yang dimantapkan, atau mubayyanah yaitu yang jelas. Wa ahadi ashabi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dari masing-masing individu dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buat tabiin. Wahalumma jarra ala dzalik, dan seterusnya di atas pendapat tadi. Wa kadzalika ba'da tabi'in, demikian pula yang setelah tabi'in, min ahlil ilm, dari kalangan ulama, ala syai'in wahid, mereka di atas satu perkara, la yakhtalifuna fi, mereka tidak berselisih dalam masalah ini. Wa kadzalika fi ahdil Auza'i bisyam, demikian pula di zaman Imam Al-Auza'i di Syam. Auza'i siapa namanya Auza'i? Siapa yang ingat? Ya. Ewa Abdurrahman bin. Ya, beliau Abu Amr, ya Abdurrahman bin Amr. Ewa Al-Auza'i Al-Bairuti. Wa Sufyan As-Sauri. Sufyan bin siapa ya? Sufyan As-Sauri, Sufyan bin siapa? Siapa yang membantu? Sufyan bin siapa? Siapa yang ingat ya? Nah, itu satu lagi temannya. Cuma ini yang As-Saurinya, yang Sauri. Ya, Sufyan bin Sa'id, tamam. Sufyan bin Sa'id bin Masruq As-Sauri, Abu Abdullah. Bil Iraq, di Irak. Wa Malik bin Anas, ini namanya sudah disebut di sini. Bil Hijaz, Abu Abdullah. Wa Ma'mar bil Yaman, ya Abu Urwah Ma'mar ibn Rashid. Beliau adalah Al-Basri As-Sun'ani. Alama fassarna wa bayyana, sesuai dengan yang kami jelaskan dan kami terangkan. Annal iman qaulun wa amal, bahwasanya iman adalah ucapan dan amalan. Yazidu wa yanqus, mungkin bertambah dan mungkin berkurang. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ulama ma'ruf tahun 852 rahimahullah. Wa manuqila anis salaf, dan berita yang dinukilkan dari salaf, sarraha bihi Abdur Razzaq fi musannafih. Abdur Razzaq menyebutkan itu secara jelas di dalam kitab musannaf beliau. An Sufyan As-Sauri, dari Sufyan As-Sauri, wa Malik ibni Anas, wal Auza'i, wa ibni Juraij. Wah, ditambah. Ibnu Juraij berarti apa? Mekah ya. Abdul Malik bin Abdul Aziz Al-Makki. Ya kan? Namanya Abdul Malik ya. Abdul Malik bin Abdul Aziz. Toyib. Wa Ma'mar tadi, Ma'mar ibnu Rashid, Abu Urwah. Wa ghairihim, wa ghairihim, dan yang selain mereka. Yang belum tersebut ulama mana ya? Mesir belum disebut di zaman-zaman itu, yaitu Lais bin Sa'ad. Wa haula fuqaha'il amsar fi asrihim, mereka adalah para fuqaha di negeri-negeri pada zaman mereka. Wa kadza naqalahu Abul Qasim Al-Lalikai, Imam Hibatullah Asy-Syafi'i Al-Lalikai menukilkan fi kitab sunnah, syarah usul i'tiqad ahli sunnah wa jamaah, anis Syafi'i. Syafi'i, anak-anak siapa yang ingat namanya Syafi'i, siapa namanya ya? Ya, siapa yang ingat? Paling tak namanya, kalau lupa nama bapaknya, nama orangnya. Siapa namanya Syafi'i itu? Anak-anak ada yang ingat? Mungkin bapak-bapak ada yang ingat jelas ya. Minimal namanya siapa?
Iya, Muhammad, betul. Muhammad bin Idris, betul. Al-Muttalibi. Beliau berarti kita katakan ulama mana ini ya? Untuk akhirnya, ya beliau sudah pindah ke Mesir. Kenapa? Oh, taib. Semula dari Irak, Baghdad, kemudian pindah ke Mesir. Sekarang siapa tadi? Wa Ahmad bin Hamba telah disebutkan di sini. Beliau Baghdad. Ishaq bin Rahawai, beliau adalah Khurasan. Wa Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam. Beliau, anak tak ingat beliau itu dari mana ya? Al-Marwazi kah? Tapi tak ingat. Wa ghairihim minal a'immah, dan para imam yang selain mereka, termasuk Ibnul Mubarak. Wa fa'ilnya siapa ini? Waruwiya kah? Waruwiya bisanadihi sahih, ataukah ini kembali ke Abdul Razak? Abdul Razak meriwayatkan. Warawa bisanadihi sahih, beliau meriwayatkan dengan sanadnya yang sahih. Oh, tapi ini mustahil jelas. Tak mungkin. Berarti ruwiya ya, kalam dari Al-Hafidh. Waruwiya bisanadihi sahih anil Bukhari, diriwayatkan dengan sanadnya yang sahih dari Bukhari. Jelas tak mungkin kan Abdul Razak meriwayatkan dari Bukhari. Baik. Karena apa? Bukhari jelas meriwayatkan dari Ishaq, Ishaq meriwayatkan dari Abdul Razak. Qala laqitu aktsara min alfi rajulin minal ulama'i bil amsar. Kata Imam Bukhari, saya berjumpa dengan lebih dari 1.000 orang dari ulama di berbagai negeri. Fama ra'aitu ahadan minhum, maka saya tidak melihat satu orang pun dari mereka yakhtalif, berselisih pendapat fi annal imana qaulun wa amal, bahwasanya iman adalah ucapan dan amalan, wa yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Wa atanaba bin Abi Hatim walalikai, atanaba yaitu menyebutkan secara sangat panjang, itu al-itnab, menyebutkan secara sangat panjang dengan sanad-sanadnya. Dan al-lalikai fi naqli dzalik, di dalam penukilan kalam-kalam tadi, bil asanid, dengan sanad-sanad, anjam'in katsirin minas sahabati wat tabi'in, dari sejumlah besar sahabat dan tabi'in. Wa kulliman yaduru alaihil ijma, dan setiap ulama yang mana ijma memang beredar padanya, yaitu ulama-ulama yang kalam mereka terpandang dalam masalah ijma, minas sahabati wat tabi'in, dari kalangan sahabat dan tabi'in. Wa hakahu Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad, beliau Irak, cuma secara tepatnya anak tak hafal, menukilkan Abu Ali beliau. Wa Waqi' Ibnu Jarrah Ar-Ru'asi, Abu Sufyan, beliau Kufah. An ahli sunnati wa jamaah, dari ahli sunnah wa jamaah. Wa qala al-Hakim fi manaqib Syafi'i, hadatsana Abdul Abbas Al-Asam, qala akhbarana Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Baik, asbatun nasfi Syafi'i. Qala sami'tu Syafi'iyya yaqul, saya mendengar Asy-Syafi'i berkata, Abdul Abbas Al-Asam, beliau siqah, imam faqih. Yaqul al-imanu qaulun wa amal wa yazidu wa yanqus. Iman adalah ucapan dan amalan, bertambah dan berkurang. Wa akhrajahu Abu Nuaim fi tarjumati Syafi'i. Abu Nuaim juga meriwayatkannya dalam biografi Asy-Syafi'i minal Hilyah, dari Hilyatul Auliya, min wajhin akhar, dari sanad yang lain, anir Rabi'. Pelan-pelan. Tak apa, biar mencoba, biar belajar mencoba. Baik, wazat, dan beliau menambahkan yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Tak apa, biar mencoba. Kalau betul boleh dapat hadiah, bagus. Kalau salah, hadiahnya tak jelek. Kalau dimudahkan. Tak apa, biar mencoba, semua mencoba. Baik, selesai dari Fathul Bari. Tafsir suratil Fath, masuk kepada tafsir surat Al-Fath ayat yang keempat. Summa qala al-mu'allifu rahimahullah, kemudian penulis yaitu Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, qala Allah Ta'ala liyazdadu imanam ma'a imanihim, agar mereka bertambah keimanannya bersamaan dengan keimanan mereka, keimanan yang sebelumnya. Selesai dari Al-Fath. Tayyib. At-tafsir musta'inan billah, innallaha ta'ala anzala hadhil ayah, sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan ayat ini fi itsri sulhil Hudaibiyah, setelah perjanjian perdamaian Hudaibiyah, fi sanati sadisah, pada tahun yang ke-6 minal hijrah,
Iya, perjanjian Hudaibiyah tahun ke-6. Ba'da mamtuhina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini kembali ke Allah ya, innallah. Ba'da mamtahana Rasul sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Setelah Allah mencabar, menguji Rasul dan kaum mukminin bima fi dhahiris sulhi min man'ihi mutawafa bi baitillahil haram. Dengan perjanjian yang dohirnya, dohir perdamaiannya apa? Mereka dihalangi dari tawaf di Baitullahil Haram. Semuanya tenang, tenang dah, urus sendiri. Wahadmi ba'di huquqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin, dan mengurangi sebagian hak-hak nabi dan kaum muslimin. Falamma kammalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sabatah, tatkala Nabi SAW menyempurnakan kekukuhan beliau ala makhtarallahu lah, pada apa yang Allah pilihkan untuk beliau, wa kammala siqatahu birabbih, boleh kammala, boleh kamula, tergantung niat kita, menyempurnakan kepercayaannya pada Rabbnya. Memang kepercayaan Nabi pada Allah itu sempurna azza wajal, min awwali wahlah, sejak dari awal peristiwa, fi hadhil qadiyatil asibah, pada kejadian yang susah ini, asabahullahu ta'ala bi'adidin minal masubat, Allah memberikan pahala kepadanya, Allah Ta'ala memberikan ganjaran kepadanya dengan berbagai jenis pahala al-madkurah yang disebutkan fi bidayati suratil Fath, di awal-awal surat Al-Fath. Walamma baya as-sahabatu wahumul mu'minuna haqqa, tatkala para sahabat, dan mereka adalah kaum mukminin yang sebenarnya, membaiat nabiyahu sallallahu alaihi wasallam alla yafirra an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu masing-masing mereka tidak akan lari dari Nabi, lari meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa jahadu anfusahum bi ta'ati wal inqiyad, kemudian mereka memerangi diri mereka sendiri untuk taat dan patuh, walaupun isi perjanjiannya nampak menyusahkan. Izdadat a'maluhumul qalbiyah, amalan hati mereka bertambah, wal badaniyatu aidan, juga amalan anggota badan juga bertambah, wasdada imanuhum, dan bertambah pula keimanan mereka, wa asabahumullahu bisana. Tayyib. Berarti izdadat ini sebagai apa? Jawaban dari lamma. Walamma kada wa kada wa kada izdadat a'maluhum. Tamam. Dan Allah memberikan pahala kepada mereka dengan sanjungan, wal jannah, dan surga, wa takfiris sayyi'at, dan dihapuskannya kesalahan-kesalahan. Qala Allah Ta'ala huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, dialah yang menurunkan ketentraman ke dalam hati-hati kaum mukminin, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar mereka bertambah keimanannya bersamaan dengan keimanan mereka, keimanan yang sebelumnya. Tayyib. Walillahi junudus samawati wal ard, dan hanya milik Allah lah tentara-tentara di langit dan bumi. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah senantiasa maha mengetahui lagi maha penuh hikmah. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannat, agar Allah memasukkan kaum mukminin dan mukminat ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mana sungai-sungai itu mengalir di bawahnya. Khalidina fiha, dalam keadaan mereka kekal di dalamnya. Pahala berikutnya lagi apa yang disebutkan? Wa yukaffiru anhum sayyi'atihim, dan Allah menghapus dari mereka kesalahan-kesalahan mereka. Wa kana dzalika indallahi fawzan azima, dan yang demikian itu adalah kejayaan yang besar di sisi Allah. Fauz yaitu kejayaan, boleh juga kemenangan, keberuntungan. Qala al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, ulama tahun 774 rahimahullah, wa humus sahabah, mereka adalah para sahabat yang dikatakan mukminin dan mukminat itu. Yaumal Hudaibiyah, pada tahun Hudaibiyah itu, hari Hudaibiyah, alladzina stajabu lillahi wa li rasulih, yang menyambut seruan Allah dan Rasulnya, wanqadu li hukmillahi wa rasulih, dan patuh kepada hukum Allah dan Rasulnya. Falamma tama'annat qulubuhum lidzalik,
tatkala hati-hati mereka tentram untuk itu, wastaqarrat, dan telah menetap, walaupun sebelumnya ada kegoncangan, ada keresahan, tapi setelah itu yakin dan tentram. Zadahum imanan ma'a imanihim. Allah menambahkan untuk mereka keimanan bersamaan dengan keimanan mereka yang sebelumnya. Wa qad istadalla bihal Bukhari wa ghairuhu minal a'immah. Al-Bukhari dan para imam yang lain telah berdalilkan dengan ayat ini ala tafadulil imani fil qulub, tentang bertingkat-tingkatnya keimanan di dalam hati. Ada yang tambah, ada yang kurang. Buktinya apa? Liyazdadu, berarti iman memang mungkin untuk bertambah. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Wa qala al-Imam Sa'di, ulama tahun 1376. Rahimahullah fi tafsiri hadhil ayat, dalam tafsir ayat-ayat ini, karena ada rangkaian ayat itu ya. Tayyib, yukhbiru ta'ala an minnatihi 'alal mu'minin. Allah Ta'ala mengkhabarkan tentang kurnianya kepada kaum mukminin bi inzalis sakinati fi qulubihim, dengan menurunkan ketentraman ke dalam hati-hati mereka. Wahia as-sakinah yang disebutkan dalam ayat keempat itu apa? As-sukunu wa tama'ninatu was-sabat. Ketenangan, ketentraman, dan kekukuhan. Ingda nuzulil mihanil muqliqah, tatkala turunnya ujian-ujian yang menggoncangkan itu. Wal umuri so'bah, dan perkara-perkara yang menyusahkan, perkara yang susah. Allati tusyawwisul qulub, yang membuat resah hati, meresahkan hati. Wa tuz'ijul albab, dan menggoncangkan, is'aj, menggoncangkan ya, atau menyusahkan, is'aj, membuat susah. Al-albab, yaitu mata hati. Wa tudha'ifun nufus, melemahkan jiwa. Famin ni'matillahi ala abdihi fi hadhil hal, maka termasuk dari nikmat Allah Ta'ala kepada hambanya di dalam situasi tadi, ayyusbitahu, sabbata yusabitu, ayyusabitahu wa yarbita ala qalbih, Allah mengokohkan dia dan mengikat hatinya agar tidak lari terbang. Wa yunzila alaihi sakinah, menurunkan kepadanya ketentraman. Liyatalaqqa hadhil masyaqqati biqalbin sabit, agar dia menyambut kesulitan-kesulitan tadi dengan hati yang kukuh. Wa nafsin mutmainnah, dan jiwa yang tentram. Fayasta'idda bidzalika liiqamati amrillah, sehingga dia siap dengan perkara tadi untuk menegakkan urusan Allah. Karena jelas cabaran akan terus berlangsung setelah Hudaybiyah itu, tapi mereka terlatih sedikit demi sedikit. Fi hadhil hal, di dalam peristiwa tadi, dalam keadaan tadi. Fayazdada bidzalika imanuh, sehingga dengan itu imannya bertambah. Wa yatimma iqanuh, keyakinannya bertambah. Baik. Fasahabatu radhiyallahu anhum, maka para sahabat radhiyallahu anhum, lamma jara ma jara, tatkala terjadi apa yang terjadi itu, baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal musyrikin, antara Rasulullah dan kaum musyrikin, mintil kasyurutil lati zahiruha, yang berupa syarat-syarat yang zahirnya annaha ghadadatun alaihim, yaitu menghinakan mereka. Ghadadah itu mengurangi kehormatan. Ya berarti apa? Menghinakan atau melecehkan, melekehkan. Ini ghadadah. Wa hatta min aqdarihim, menjatuhkan kadar para sahabat. Wa tilka la takadu tasbiru alaihan nufus, perkara-perkara seperti tadi hampir-hampir jiwa itu tidak akan sabar kepadanya. Falamma sabaru alaiha, tatkala para sahabat tadi sabar di atasnya, wa wattanu anfusahum laha, dan mengukuhkan, wattona yaitu mengukuhkan jiwa mereka untuk perkara tadi, isdadu bidzalika imanan ma'a imanihim, bertambahlah mereka dengan itu keimanan bersamaan dengan iman mereka yang sebelumnya. Wa qauluhu walillahi junudus samawati wal ard, firman Allah Ta'ala, dan hanya milik Allah lah tentara-tentara di langit dan bumi, jami'uha fi mulkih, semuanya di bawah kekuasaan Allah, wa tahta tadbirih, dan di bawah pengaturannya, wa qahrih, dan penundukannya. Fala yadhunnul musyrikun annallaha la yansuru dinahu wa nabiyah, maka jangan sekali-kali kaum musyrikin menyangka bahwasanya Allah tidak akan menolong agamanya dan nabinya. Baik, ya walaupun dohirnya nampak menang,
Tapi tentara Allah banyak. Tentara Allah bukan hanya manusia, mungkin angin, mungkin juga yang lainnya, mungkin banjir bah atau hewan-hewan yang akan menyerang mereka dan seterusnya. Tentara Allah banyak. Walakinahu ta'ala alimun hakim. Akan tetapi Allah Ta'ala maha tahu lagi maha penuh hikmah. Fataqtadi hikmatuhu al-mudawalata bainan nasi fil ayyam. Maka hikmah Allah menuntut untuk adanya mudawalah, yaitu pergantian. Kadang menang, kadang kalah, terkadang susah, terkadang senang, terkadang di atas, terkadang di bawah. Ini biasa ujian. Fil ayyam, di hari-hari yang terus berlangsung. Wa ta'khiran nasril mu'minin. Hikmah Allah menuntut untuk, yaitu terkadang mengakhirkan pertolongan untuk kaum mukminin ila waqtin akhir, sampai pada waktu yang lain. Kita tambah sedikit ya, dihabiskan tafsir As-Sa'di ini. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar, agar Allah memasukkan kaum mukminin dan mukminat ke dalam surga-surga yang di bawahnya itu sungai-sungai mengalir. Khalidina fiha, dalam keadaan mereka kekal di dalamnya. Wa yukaffiru anhum sayyi'atihim, dan agar Allah menghapus dari mereka kesalahan-kesalahan mereka. Fahada a'zamu ma yahsulu lil mu'minin. Ini adalah perkara yang paling besar yang dihasilkan oleh kaum mukminin. Ayyahsulalahum al-marghubul matlub, yaitu mereka akan mendapatkan, mereka akan menghasilkan perkara yang disukai dan dituntut. Bidukhulil jannat, dengan masuk ke dalam surga-surga. Seperti yang dikabarkan itu tatkala anak kecil terbunuh karena serangan orang-orang kafir najis Yahudi itu, bapaknya menangis gembira, anaknya insya Allah masuk surga, mati syahid. Daripada hidup belum tentu juga dalam keadaan hidup yang senang juga. Hidupnya tak senang di Palestina, mana hidup senang. Ayahnya gembira, anaknya boleh segera rehat, mati syahid. Ini adalah kenikmatan. Yang hidup diwajibkan untuk berjuang semampunya. Allahul musta'an. Wa yuzila anhumul mahdzur, dan Allah menghilangkan dari mereka perkara yang dikhawatirkan. Bitakfiris sayyi'at, dengan cara Allah menghapus kesalahan-kesalahan. Karena dosa itu memang menyebabkan berbagai bencana. Wallahul musta'an. Wa kana dzalika ay al-jazaa'u al-madhkuru lil mu'minin. Pahala yang disebutkan untuk mukminin itu adalah indallahi fauzan azima, kemenangan atau kejayaan yang agung di sisi Allah. Fahada ma yaf'alu bil mu'minina fi dzalikal fathil mubin. Inilah yang diperlakukan, yang diperbuat oleh Allah kepada kaum mukminin di dalam kemenangan yang jelas tadi. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.